Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membawakan materi presentasi yaitu Islam dalam konteks kemodernan dan keindonesiaan. Dengan anggota Chelsiana Salsabil dengan nomor absen 01, dengan saya sendiri Upin Aprilia nomor absen 08, Ayu Indah dengan nomor absen 52, dan Koironisa Pangesti dengan nomor absen 53. Materi yang kami akan bahas yaitu mengenai makna dari modernisasi Islam, lalu solusi dari kasus mozaik Exospan, dan juga yang ketiga kompatibilitas Islam dengan dunia modern. Yang pertama yaitu makna modernisasi Islam. Modernisasi Islam adalah produk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat manusia mampu membentuk serta mampu untuk mengendalikan alam. Islam, agama yang sejatinya memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan dan mampu menjelaskan ilmu pengetahuan dalam kerangka keimanan karena tidak ada pemisah antara iman dengan ilmu. Yang kedua yaitu solusi dari kasus mozaik dalam bidang Ipolexospan. Setiap umat muslim dalam hidupnya pasti akan dihadapkan pada suatu masalah atau pencobaan, baik berupa ujian maupun musibah, sesuai dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 7, yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Yang pertama yaitu di bidang iptek. Semua aktivitas manusia dikelola oleh teknologi digital, transaksi, komunikasi, dan peristiwa lain yang diwujudkan dengan bantuan media digital mengarah pada sistem sosial dengan efek negatif. Yang pertama, kemerosotan moral, kedua, kenakalan remaja, dan perubahan pola interaksi interpersonal. Nah, solusi yang diberikan yaitu yang pertama, peran keluarga yang seharusnya menanamkan nilai-nilai moral pada anak, menentukan skala prioritas kebutuhan teknologi keluarga, dan meningkatkan kesadaran anak akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi. Yang kedua, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengatasi dampak negatif iptek, yaitu melalui pertemuan sosial dan rutin sebagai sarana pemanfaatan komunikasi dan teknologi untuk memasarkan keunggulan daerah dan memperkenalkan budaya lokal. Yang kedua yaitu bidang politik. Modernisasi Islam ini berdampak pada ranah politik. Salah satunya adalah banyaknya ulama yang ikut memeriahkan acara tersebut. Mereka berpartisipasi dalam mendukung perkembangan struktur politik. Ulama di sisi lain membela partai politik mereka atas dasar agama. Efek negatifnya menyebabkan perpecahan dan efeknya membingungkan orang dan melemahkan otoritas Islam itu sendiri. Solusinya yang pertama, Islam harus mengikuti prinsip persatuan dan kesatuan dalam dakwah atau kegiatan politik sehingga tidak menimbulkan masalah. Yang kedua, para ulama juga harus menghindari politik yang saling bertentangan yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Selanjutnya yang ketiga di bidang sosial. Modernisasi sebagai gerakan sosial sebenarnya bersifat revolusioner atau peralihan cepat dari tradisi ke modernitas. Selain itu, modernisasi yang kompleks, sistematis dalam banyak hal, dan transversal menjadi gerakan global yang mempengaruhi semua gerakan manusia melalui proses bertahap menuju homogenisasi progresif atau konvergensi. Efek negatifnya yaitu banyaknya masyarakat yang terpengaruh oleh budaya asing yang menyimpang dari ajaran Islam dan norma sosial, misalnya cara berpakaian, gaya hidup, pergaulan, dan lain-lain. Solusinya yaitu menyaring berbagai pengaruh budaya asing dan mengambil nilai-nilai positif dari perubahan sosial tersebut. Yang keempat adalah bidang ekonomi. Segala bentuk perdagangan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan ekonomi merupakan kegiatan ekonomi. Efek negatifnya yaitu terjadinya kenaikan harga barang yang secara sengaja maupun secara alami. Kenaikan harga ini berlangsung secara terus-menerus atau lama dan bisa jadi semakin meninggi. Solusinya yaitu menerapkan kebijakan fiskal, misalnya adalah sangat jarang sekali terjadi defisit APBN. Ini karena pengeluaran hanya boleh dilakukan jika ada penerimaan. Yang kelima adalah bidang pendidikan.
Keterbelakangan dunia Islam dalam sains dan teknologi disebabkan hilangnya cabang-cabang ilmu akliyah dari tradisi keilmuan dan pendidikan Islam. Efek negatifnya yaitu pengetahuan tentang akliyah diteruskan ke dunia Eropa untuk pengembangan lebih lanjut untuk mempromosikan pencerahan yang mengarah ke Renaissance dan revolusi industri. Solusinya yaitu menata kembali semua struktur yang dikenal untuk mereformasi pemikiran dan institusi Islam. Yang kedua, budaya literasi juga dapat diimplementasikan sebagai reformasi pendidikan. Pada dasarnya, reformasi pemikiran dan cara pandang intelektual. Yang ketiga ada kompatibilitas Islam dengan dunia modern. Al-Quran turun dengan deklarasi kelengkapan aturannya untuk kehidupan manusia seperti yang tercantum pada Quran Surah An-Nahl ayat 89 yang artinya, "Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." Islam memandang bahwa domain aturan manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sifatnya wajib terikat dengan syarat. Hal ini menyangkut dari hal-hal yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, antara lain yaitu 1. Tata cara sholat, 2. Haji, 3. Makan dan minum, 4. Berhubungan suami istri, 5. Membagi waris, 6. Mengangkat pemimpin, 7. Mengatur baitul mal, dan yang terakhir yaitu mengatur kepemilikan sumber daya alam. Yang kedua, Islam membolehkan akal manusia untuk menyelesaikan suatu hal. Contohnya seperti identik dengan tipe mubah, menyangkut sains dan teknologi, suatu wilayah yang sering dinisbatkan dengan peradaban, dan juga manusia diberikan iklim bereksperimen yang seluas-luasnya. Jadi kesimpulannya, modernisasi Islam adalah produk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat manusia mampu membentuk serta mampu untuk mengendalikan alam. Islam adalah agama yang sejatinya memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan dan mampu menjelaskan ilmu pengetahuan dalam kerangka keimanan karena tidak ada pemisah antara agama, iman, dan ilmu. Manusia selalu dihadapkan dengan ujian dalam berbagai bidang seperti bidang iptek, sosial, politik, ekonomi, dan juga pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.